Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, di saat Shohoku tertekan dan tertinggal angka dari Toyotama, Kishimoto memprovokasi Sakuragi untuk membuatnya bermain tidak dalam performa terbaiknya. Sakuragi yang geram setelah terpancing emosinya, memutuskan melakukan lemparan jump shot. Namun performa Sakuragi yang tidak maksimal, menyebabkan lemparan jump shot-nya jauh dari sasaran, bahkan bola jatuh di tangan Nobunaga yang berada di bangku penonton. Aksi kegagalan Sakuragi melakukan jump shot membuat para pemain Shohoku menatapnya dengan tatapan kesal. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tapi, sebelum kita lanjut, jika ingin mengetahui lanjutan kisahnya setelah video ini, silahkan kunjungi playlist channel Animania M6. Tersedia video lanjutan, khusus bagi para subscriber. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Di pinggir lapangan, pelatih Anzai berdiri dengan ketenangan khasnya, namun sorot matanya tajam. Ia tahu, permainan tim Shohoku berjalan terlalu liar dan terlalu terbuka. Para pemain Shohoku terjebak oleh tempo permainan Toyotama, membuat Shohoku bermain cepat, terburu-buru, dan rentan kesalahan. Sesuatu yang harus diubah, untuk mencegah tekanan terus-menerus dari tim Toyotama. Tak lama, pelatih Anzai memanggil Yasuda yang tengah duduk di bangku pemain cadangan. Pemain bertubuh mungil itu segera mendekati pelatih Anzai, raut wajahnya menyiratkan tanda tanya. Pelatih Anzai menatapnya sejenak, lalu dengan tatapan penuh makna, ia menyampaikan tugasnya. Toyotama bermain dengan mengandalkan kecepatan dan akurasi tembakan. Seharusnya, Shohoku tidak boleh terus meladeni permainan mereka. Yasuda, yang dikenal sebagai pemain tenang dan tak mudah terprovokasi, ditugaskan untuk mengendalikan ritme. Yasuda diam sejenak, mencerna instruksi yang diutarakan pelatih Anzai. Ia tahu perannya, bukan untuk mencetak poin atau memamerkan kehebatan. Tetapi tugasnya adalah, mengacaukan ritme lawan, memperlambat permainan, dan membuat Toyotama kehilangan momentum. Di sisi lain lapangan, Kogure dan Ayako saling bertukar pandang. Shohoku terlalu terpancing dalam permainan cepat. Jika ini terus berlanjut, mereka akan semakin kesulitan. Sakuragi, yang masih di lapangan, tak menyadari nasibnya akan berubah. Beberapa saat kemudian, pergantian diumumkan. Yasuda masuk, Sakuragi ditarik keluar. Ekspresi wajah Sakuragi langsung berubah. Kaget, kesal, bahkan sedikit tak percaya. Belum sempat ia meluapkan emosinya, Kishimoto dari Toyotama, dengan senyum sinisnya, melempar ejekan tajam. Dan mengejeknya dengan mengatakan Sakuragi pantas ditarik keluar, karena bermain buruk sekali. Ucapan Kishimoto yang menohok, membuat darah Sakuragi mendidih. Saat ia melangkah ke bangku cadangan, Shiozaki dan Kogure menyambutnya dengan ramah, berusaha menenangkannya. Tapi Sakuragi sudah terlalu kesal. Dengan ekspresi tak terbaca, ia tiba-tiba memoles kepala Shiozaki dengan obat sakit kepala dosis tinggi, yang membuat Shiozaki meringis kesakitan. Tak berhenti di situ, amarahnya berlanjut. Ia melangkah ke arah pelatih Anzai, lalu tanpa pikir panjang, menarik-narik dagu pelatihnya. Protes meledak dari mulutnya, meski hanya dalam bentuk gerakan tubuh yang penuh amarah. Tapi sebelum emosinya semakin membara, datanglah penyelamat Shohoku yang lain, Ayako. Tanpa ragu, jurus kipas lipatnya melayang, menghantam kepala Sakuragi dengan presisi sempurna. Sakuragi terdiam sejenak, mata membelalak, lalu mengelus kepalanya yang kini berdenyut. Ia duduk di samping Kogure, masih menyimpan kesal di dalam hatinya, tapi tak bisa melawan otoritas Ayako. Di bangku cadangan Shohoku, kegelisahan membuncah. Para pemain bertanya-tanya, mengapa Yasuda yang dipilih, bukan Kiminobu, yang memiliki pertahanan lebih solid dibandingkan dengan Yasuda. Kogure, dengan suara tenang namun penuh keyakinan, memberikan jawabannya. Mata Kogure menerawang, mengingat kejadian tempo hari, saat ketegangan hampir meledak di lapangan latihan, Yasuda yang berdiri di antara Mitsui dan kekacauan. Tanpa gentar, ia meminta Mitsui menghentikan perkelahian. Tidak dengan kemarahan, tidak dengan paksaan, tapi dengan ketegasan yang tenang. Kata-kata Kogure meresap ke dalam benak semua pemain. Tidak ada yang membantah. Bahkan Sakuragi, meski masih terlihat kesal, mulai memahami strategi pelatih Anzai.
kembali ke lapangan. Pemain Toyotama melepaskan tembakan, bola meluncur, membentur ring, dan memantul liar. Akagi, dengan refleks tajam, melompat tinggi dan meraih bola rebound dengan cengkeraman kokoh. Di bangku cadangan, pemain Shohoku bangkit serentak, meneriakkan semangat. Akagi segera mengirimkan operan ke arah Miyagi, yang langsung melesat menuju pertahanan lawan. Namun, belum jauh Miyagi berlari, Itakura kembali menghadang langkahnya, tubuhnya tegak seperti tembok yang sulit ditembus. Dari belakang, Yasuda dan Akagi berlari maju, siap membantu. Sementara itu, di sisi lain lapangan, suara Kapten Toyotama menggema, perintah keras untuk menghentikan Miyagi. Miyagi mengamati celah, tetapi Itakura dengan sigap menutup setiap ruang geraknya. Di saat pilihan semakin sempit, sekilas, ia menoleh ke belakang dan melihat Yasuda dengan tangan terangkat, mengisyaratkan meminta bola. Di bangku cadangan, Ayako sibuk dengan catatannya, melaporkan statistik tim Toyotama kepada pelatih Anzai. Menurut catatan tahun lalu, tim Toyotama hampir tak tersentuh, hanya kalah sekali saat berhadapan dengan SMA Doyou. Kembali ke permainan. Tanpa ragu, Miyagi mengoper bola ke Yasuda yang telah sigap berada di belakangnya. Saat Yasuda menerima umpan dengan mulus dari Miyagi, Yasuda diam sejenak dan tersenyum. Senyumannya penuh ketenangan dan keyakinan. Lalu, dengan langkah ringan namun terukur, ia mulai bergerak maju ke depan melakukan serangan. Di tengah riuhnya lapangan, Yasuda berlari dengan tangan terangkat, matanya penuh tekad. Meski masih junior, ia tak gentar, suaranya menggema, membawa gelombang semangat yang membakar para seniornya. Shohoku tertinggal, tetapi Yasuda tak membiarkan itu menjadi beban, ia ingin timnya bangkit. Dari bangku cadangan, Sakuragi terpaku. Sesaat, ia melihat sosok Yasuda bukan sebagai junior, melainkan sebagai pemimpin di saat genting. Kogure di sisinya mengangguk pelan, dalam hatinya mengagumi ketenangan Yasuda, energi positif yang tanpa disadari menyebar ke seluruh tim. Di lapangan, Yasuda menggenggam bola dengan tenang. Gerakannya santai, seakan tak tergesa, namun di baliknya ada tujuan yang jelas, mengacaukan ritme Toyotama yang selalu menekan dengan kecepatan tinggi. Akagi menunggu di bawah ring, ekspresi yang biasanya tegang, kini lebih rileks, terbawa oleh ketenangan Yasuda. Yasuda mengingat pesan pelatih Anzai, agar dirinya tidak ikut terpancing oleh permainan cepat Toyotama. Saat celah terbuka, tanpa ragu, ia melepaskan passing akurat ke arah Akagi. Bola melayang mulus lalu Akagi menangkapnya, namun Itakura yang berada dekat dengan Akagi, menempel ketat, tak memberinya ruang. Tapi Akagi bukan pemain yang mudah ditekan, dengan gerakan eksplosif, ia mengecoh Itakura, melesat ke sisi lain dengan langkah cepat. Saat jarak cukup, ia melompat tinggi, dan dengan determinasi penuh, menyelesaikan layup pertama Shohoku. Sorakan membahana dari bangku cadangan. Itakura tertegun, tak menyangka Akagi bisa lolos begitu mudah. Kogure dan yang lain berdiri, meneriakkan dukungan, merayakan angka pertama mereka. Di tengah lapangan, Akagi melirik Yasuda, menyunggingkan senyum tipis, sebuah isyarat pengakuan atas permainan cerdas juniornya. Yasuda membalas dengan senyum lebar, dadanya membusung sedikit, bangga telah membantu timnya bangkit. Di kejauhan, Mitsui mengangkat sudut bibir. Perlahan, ia mulai mengerti apa yang diinginkan pelatih Anzai melalui Yasuda. Sementara itu, Miyagi terdiam, menyadari bahwa kecepatan Toyotama tak selamanya harus dilawan dengan kecepatan. Tapi Rukawa, ia tetap bergeming, masih enggan untuk melepaskan gaya bermain agresifnya. Namun, pertandingan belum usai. Yasuda mengingat instruksi pelatih Anzai berikutnya. Saat Toyotama mendapatkan bola, ia langsung bergerak. Secepat kilat, ia melesat ke daerah pertahanan, tubuhnya hampir seperti bayangan yang menghilang dari satu titik ke titik lain. Tak hanya itu, ia berteriak, memberi komando kepada rekan-rekannya untuk mengikutinya. Yasuda sudah berada di daerah pertahanan Shohoku, tetapi yang dilihatnya membuatnya terkejut, seluruh rekan setimnya sudah lebih dulu ada di sana. Nafasnya tersengal, kesadarannya seketika dihantam kenyataan, justru dialah yang terlambat. Miyagi, tanpa banyak ekspresi, menatap ke arah Yasuda. Gesturnya santai, suaranya tenang, namun ucapannya menusuk seperti pisau. Yasuda menelan rasa malu dalam diam. Di sisi lain lapangan, Toyotama tak memberi ruang untuk bernapas. Itakura memimpin serangan balik, bola bergerak cepat, mendikte tempo.
Kishimoto memperhatikan, Shohoku memainkan pertahanan dengan intensitas tinggi, namun dalam menyerang, mereka tetap tenang, seolah mengendalikan ritme permainan dengan ketenangan yang menyesakkan. Dari bangku penonton, pelatih Taoka mengangguk kecil. Ia memahami taktik pelatih Anzai, bukan hanya untuk mengamankan pertahanan, tapi juga untuk mengembalikan kendali ritme yang sempat berpihak pada Toyotama. Di sebelahnya, Maki menyadari kejelian strategi itu. Sekali lagi, Anzai membuktikan ketajamannya dalam membaca situasi yang menekan Shohoku. Senyum tipis muncul di bibir Taoka, dalam hatinya berkata, Shohoku telah berkembang, dan mereka layak bertarung di Inter High. Sementara itu, di bangku cadangan Shohoku, pelatih Anzai mengamati jalannya pertandingan dengan saksama. Namun, momen serius itu tiba-tiba terganggu oleh kedatangan Sakuragi. Dengan kurang ajar khasnya, Sakuragi menarik-narik dagu pelatih Anzai, memohon untuk segera dimainkan kembali. Seakan tak peduli bahwa pertandingan masih berjalan, ia hanya menginginkan satu hal, kembali ke lapangan. Di tengah laga yang terus memanas, Akagi menghadapi Mitsuki. Sebuah tembakan dilepaskan oleh Mitsuki, tetapi dalam sekejap, Akagi melompat tinggi. Tubuhnya melayang, tangannya menghantam bola dengan kekuatan luar biasa, melakukan blok sempurna. Sesaat, semua terdiam. Bahkan Sakuragi tampak terkejut oleh aksi memukau Akagi. Namun, keterkejutan itu hanya bertahan sepersekian detik sebelum gemuruh dukungan Shohoku meledak dari tribun. Penonton bersorak, terkesima oleh aksi Akagi yang seakan melayang di udara. Di kubu lawan, Mitsuki berdiri membeku, menahan keterkejutan. Dalam pikiran Mitsuki, itu bukan sekadar blok biasa, itu adalah aksi yang hanya bisa dilakukan oleh pemain pro. Bola kembali dikuasai Shohoku. Ia sudah mengangkat satu jarinya ke udara, mengisyaratkan target berikutnya, satu angka lagi harus ditambah. Di sisi lain, Kishimoto terpaku. Shohoku yang sempat tertekan kini bangkit dengan agresi yang tidak terduga. Pelatih Toyotama mulai berteriak, memberikan instruksi keras, Akagi harus dijaga lebih ketat. Mitsuki, yang masih menyimpan amarah dari blok sebelumnya, segera menempel Akagi, sementara Kishimoto sendiri memastikan ia sudah tak lagi leluasa. Namun, Shohoku tetap bergerak dengan disiplin, dengan mengalirkan bola dari Yasuda ke Mitsui. Mitsui membaca situasi secepat kilat, lalu mengirim umpan tajam ke Akagi, yang berdiri bebas di depan pertahanan Toyotama. Mitsuki hanya bisa terpana saat bola sudah berada di tangan Akagi, dan dalam satu gerakan eksplosif, sang kapten Shohoku melompat tinggi. Otot-ototnya menegang, kedua tangannya mencengkeram bola dengan kuat, lalu, dang. Ring bergoyang hebat, suara dentuman menggema di seluruh arena memacu sorakan yang kembali membahana. Lapangan bergetar. Akagi menerobos pertahanan Toyotama dan dalam sekejap, bola menghantam ring dengan kekuatan dahsyat. Suara besi bergetar memenuhi arena. Untuk pertama kalinya, wajah Akagi tak lagi menegang. Kepuasan terpancar dari sorot matanya, seolah belenggu permainan cepat Toyotama akhirnya terlepas. Shohoku meledak. Para pemain bangkit dari bangku cadangan, kepalan tangan mereka menghujam udara, meneriakkan kegembiraan yang tak terbendung. Sorak-sorai membahana di seluruh stadion, tak hanya dari pendukung Shohoku, bahkan pemain kainan pun ikut berseru gori ladang. Gema kegembiraan membanjiri arena, ombak suara penonton bergulung-gulung, menciptakan badai riuh yang mengguncang seisi gedung. Di tengah kepungan sorak dan tepukan tangan, Akagi berdiri dengan senyuman lebar. Itu bukan sekadar ekspresi kemenangan, melainkan sinyal kebangkitan Shohoku. Di sisi lain lapangan, Maki dari kainan menyaksikan semua itu dengan senyum kecil. Meski ini adalah debut perdana Akagi di kejuaraan Inter High, penampilannya tak menunjukkan keraguan sedikit pun. Namun, tidak semua orang menikmati momen itu. Sakuragi menatap dari bangku cadangan, ekspresinya penuh amarah. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Shohoku berhasil mengejar ketertinggalan tanpa dirinya, membuat dada Sakuragi terasa sesak. Di sebelahnya, Kogure menyadari perubahan ekspresi itu. Dengan tenang, ia mengisyaratkan bahwa semua ini adalah bagian dari strategi. Namun, kata-kata itu hanya memantik kobaran api yang lebih besar. Sakuragi bangkit, matanya menyala penuh amarah, lalu berjalan menghampiri pelatih Anzai. Dengan napas memburu, ia meluapkan protesnya. Namun, pelatih Anzai menatapnya dengan senyum tipis dan berbicara dengan ketenangan yang tak tergoyahkan.
Pelatih Anzai mengatakan akan memainkan kembali Sakuragi, karena dirinya merupakan senjata rahasia Shohoku. Seketika, dunia terasa berhenti. Kata-kata itu menghantam Sakuragi lebih keras dari tamparan apapun. Ekspresinya yang semula murka mendadak membeku. Tubuhnya kaku, pikirannya berputar. Perlahan, amarah di wajahnya memudar, berganti dengan kesadaran. Pelatih Anzai melanjutkan, suaranya tetap lembut namun penuh ketegasan. Setelah Akagi bermain baik, kini Shohoku memiliki peluang nyata untuk menang. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.